Langsung kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya saja. Oke, kita bacakan soalnya. Risma dan Alma mengendarai mobil berbeda untuk menuju kota Gresik. Pada pukul 9, Alma 40 km ada di depan Risma. Risma melaju dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan Alma melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Artinya di sini adalah Alma ini sudah berangkat lebih dahulu 40 km di depan Risma. Berarti di sini yang diketahui pertama adalah selisih jarak dulu, yaitu selisih J sebesar 40 km. Karena Alma 40 km ada di depan Risma. Berarti kecepatan Alma itu sebagai kecepatan 1. Di sini Alma kecepatannya melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Berarti kecepatan satunya adalah 70 km per jam. Sementara kecepatan 2, yaitu kecepatannya Risma adalah 80 km per jam. Mereka di sini pada pukul 9 ini Alma sudah ada di depan Risma. Artinya Risma sudah bersiap untuk melaju. Nah, ini waktu awal Risma berangkat adalah pukul 9 ini. Nah, karena di sini sudah diketahui selisih jaraknya, maka langsung bisa kita eksekusi. Karena rumus dari menyusul untuk menentukan waktu menyusul, WM atau gitu saya kasih, waktu menyusul itu rumusnya adalah selisih jarak. Nah, selisih jarak keduanya ini dikurangi kecepatan yang berangkat akhir, dikurangi dengan kecepatan yang pertama. Oke, selisih jaraknya sudah jelas diketahui adalah 40 km. Kecepatan 2 adalah yang berangkat akhir, yaitu berangkatnya Risma, 80 km per jam. Sementara kecepatan yang pertama yang berangkat dulu, yaitu Almanya, sebesar 70 km per jam. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti 80 dikurangi 70, 10. 40 dibagi dengan 10 berarti di sini adalah 4 jam. Sederhana sekali ya. 4 jam. Karena di sini sudah diketahui selisih waktunya. Berarti waktunya yang dibutuhkan untuk Risma menyusul Alma itu sebesar 4 jam. Jika berangkat Rismanya adalah pukul 9.00, maka tinggal ditambah dengan 4 jam. Nah, pukul 13.00. Nah, inilah di saat inilah Risma bisa menyusul Alma. Pilihan jawaban yang D. Cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, kita berikan informasi untuk teman-teman semuanya. Di sini ada siap jadi ASN yang membuat Anda benar-benar siap ya. Tunjukkan bahwasanya Anda memang siap untuk jadi ASN ya. Caranya seperti ini. Di sini ada banyak tryout yang dilakukan secara nasional. Di sini ada riwayat tryoutnya seperti apa, dapat ranking berapa secara nasional, statistiknya juga seperti apa. Kita akan berikan di sini di kiri ada namanya rapot belajar. Di rapot belajar Anda akan terekam secara otomatis di sini sudah berapa tryout yang sudah diikuti, kemudian sudah berapa tryout yang sudah lulus, kemudian nilai rata-ratanya berapa, kemudian hasil TO yang terakhir. Jadi di sini teman-teman bisa melihat progresnya. Dari tryout yang pertama sampai tryout yang terakhir, apakah ada peningkatan dari segi peringkat secara nasional. Kemudian untuk bahan belajar, di sini juga disediakan e-book secara gratis ya. Jika sudah Anda terdaftar, Anda tinggal download saja. Di sini sudah disediakan 17 paket untuk e-booknya ya. Kemudian kita akan berikan promo untuk teman-teman semuanya. Bagi yang selalu nonton klub matematika, kita akan berikan promo diskon 50.000. Caranya adalah menggunakan kode kuponnya, yaitu Klub Matematika, KLUB tanpa spasi, huruf kapital semua, Klub Matematika. Dari harga semula yang 149.900, Anda akan dapat diskon Rp50.000. Berarti tinggal Rp99.900. Jadi sangat-sangat murah dan powerful sekali. Langsung saja kunjungi siap jadi ASN. Tidak usah sulit-sulit. Sudah kita sediakan linknya di kolom deskripsi. Ingat, kode kuponnya adalah Klub Matematika ya. Tryoutnya juga banyak di sini untuk teman-teman yang ingin bagaimana sih siap jadi ASN ini seperti apa. Ini kita berikan paket gratis ya untuk coba dulu, beri satu paket gratis untuk free ya, untuk free di sini. Mau coba-coba silakan atau langsung beli satu paket juga boleh. Atau yang powerful di sini, langsung saja saran saya beli yang 29 paket. 19 paket yang ada submaterinya dan 10 paket yang full sesuai dengan Permenpan RB terbaru ya. Jadi ini yang diskonnya 50.000. Dari harga semula 149.900 potong 50.000 tinggal 99.900. Yuk daftar sekarang juga.
Oke, lanjut di soal nomor 2. Tapi perbedaan di soal pertama, nomor 2 ini kita mencari dulu selisih jaraknya. Di soal pertama sudah ditemukan. Ini kita harus cari dulu. Saya bacakan di sini. Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata ini. Melalui jalan yang sama. Jackson berangkat, berarti Jackson ini sebagai kecepatan 2, yang Arya sebagai orang yang pertama, gitu ya. Saya tulis saja langsung di sini. Kecepatan Arya adalah kecepatan 1, yaitu 40 km per jam. Kemudian berangkatnya pukul 07.00. Oke. Yang kedua adalah Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Pukul adalah 7.30. Oke, saya tulis di sini 7.30. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti kecepatan Jackson ini adalah kecepatan yang kedua, ya. Jadi kecepatan yang berangkat akhir itu kecepatan 2, kecepatan yang berangkat pertama itu kecepatan 1, gitu ya. Nah, di sini sudah ada K1, K2. Nah, kita bisa menentukan selisih waktunya dulu. Jika Arya berangkat pukul 7, Jackson 7.30, maka selisih waktunya adalah 30 menit ya. Waktu 2 dikurangi dengan waktu 1, 30 menit. 30 menit kita jadikan standarnya yaitu satuannya jam ya. Berarti di sini kita jadikan jam 30 per 60 ya. Berarti di sini adalah 1/2 atau setengah jam. Nah, waktunya sudah ada selisih waktu. Jika selisih waktu sudah ditemukan, maka langkah pertama ini adalah selisih jaraknya. Yang di soal pertama tadi sudah langsung ada di soalnya. Ini kita cari dulu. Untuk mengetahui selisih jarak artinya K1 itu kan berangkat lebih dahulu pukul 7. Kemudian K2-nya berangkat pukul 7.30. Berarti ada selisih jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama atau oleh Arya. Nah, berarti selisih jarak ini adalah dari kecepatan 1 dikalikan dengan selisih waktu. K1-nya kecepatan 1 adalah 40 km per jam. Selisih waktunya adalah setengah jam. 40 dikali setengah. Kalau teman-teman bingung, di sini mudahnya adalah setengah kalinya 40 atau setengahnya 40. Berarti di sini adalah 20 km. Nah, selisih jaraknya sudah kita temukan ya, 20 km. Maka kita bisa mencari waktu menyusul WM. Rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan yang kedua dikurangi dengan kecepatan yang pertama. Selisih jaraknya adalah 20 km. Saya tulis 20. Kemudian kecepatan duanya adalah 60 km per jam dikurangi kecepatan yang pertama adalah 40 km per jam. Sehingga 20-nya tetap ini per 60 dikurangi 40 adalah 20. 20 bagi 20 adalah 1 jam. Jadi di sini Jackson bisa menyusul itu setelah 1 jam kemudian. Ingat di sini, 1 jam setelah apa? Setelah Jackson berangkat. Nah, setelah orang kedua berangkat. Jackson berangkatnya pukul 7.30. Berarti ditambah 1 jam, pukul 8:30 menit. Pilihan jawaban yang C. Jika teman-teman menambahkan di waktu Arya berangkat, maka akan jawab B ya. Tentu ini adalah jawaban yang salah. Menghitungnya adalah setelah yang kedua, karena Jackson yang berangkat pukul 7:30 maka ditambah dengan waktunya Jackson ini. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Soal yang ketiga ini sedikit berbeda. Jika yang 1 dan 2 tadi menentukan waktu atau pukul berapa mereka dapat menyusul, kalau di soal nomor 3 di sini pada jarak atau kilometer keberapa mereka menyusul. Jadi menentukan jarak menyusulnya. Kita pahami konsepnya dulu. Lihat soalnya, Linda dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Linda berangkat pukul 6:40, oke, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti Linda berangkat lebih dahulu, berarti kecepatan 1, 60 km per jam. Berangkat pukul 6:40 menit. Oke, kemudian pada pukul 7.00 berarti Leni ini 7.00 Leni berangkat dengan kecepatan atau K2 sudah ada 70 km per jam. Pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda. Nah, untuk menentukan pada jarak berapa, maka kita cari waktu menyusulnya dulu. Untuk mengetahui waktu menyusul, maka kita tentukan selisih jaraknya dulu. Jadi untuk menentukan selisih jarak, maka kita cari selisih waktu dulu. Nah,
Selisih waktunya jam 7 dikurangi 6.40 berarti selisih waktunya adalah 20 menit gitu ya. 20 menit kita jadikan satuannya berupa jam, yaitu 20 kita bagi dengan 60. Berarti di sini menjadi 1/3 jam. Ini adalah selisih waktu. Jika selisih waktu sudah kita temukan, maka langkah selanjutnya kita cari selisih jarak. Selisih jaraknya di sini adalah kecepatan 1 dikalikan dengan selisih waktu. Kecepatan satunya adalah 60 km per jam dikali selisih waktunya adalah 1/3. Berarti 60 kali 1 tetap 60 dibagi 3 adalah 20 km. Selisih jaraknya adalah 20 km. Sekarang adalah waktu menyusul WM. Rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Selisih jaraknya di sini adalah 20 km. Kecepatan keduanya adalah 70. Kecepatan yang pertama adalah 60. Kita lanjutkan 20. 70 kurangi 60 adalah 10. 20 dibagi 10 adalah 2. 2 jam. Waktu menyusulnya adalah 2 jam. Karena waktu menyusul sudah ditemukan, maka kita bisa menentukan jarak menyusul JM. Jarak menyusul adalah kecepatan 2 dikali waktu menyusul. Kecepatan 2-nya adalah kecepatannya Leni, yaitu 70 km per jam. Dikali dengan 2 jam waktu menyusulnya, berarti 140 km. Selesai pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya. Ini untuk menentukan jarak menyusulnya. Sedikit berbeda sekali dibandingkan di soal yang pertama tadi hanya menentukan waktu menyusulnya. Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita bahas di sini di soal nomor 4 ya. Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Saya akan bacakan soalnya. Rombongan pesepeda berangkat dari Sleman menuju Magelang pada pukul 6.15. Kecepatan rata-rata pesepeda tersebut adalah 18 km per jam. Setengah jam sesudahnya, rombongan pemotor dari Sleman menuju arah dan jalur yang sama dengan pesepeda. Rombongan pemotor bergerak dengan kecepatan rata-rata 63 km per jam. Pada pukul berapa pemotor dapat menyusul pesepeda? Jadi ini yang ditanyakan adalah menentukan waktu ya, menentukan waktu menyusul. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini pesepeda itu kan berangkat lebih dahulu, artinya pesepeda ini sebagai kecepatan 1 yaitu 18 km per jam. Berangkatnya pukul 6.15 tadi kan. Kemudian lihat di sini ada kata-kata setengah jam sesudahnya. Nah, berarti pada pukul 06.45 pemotor baru berangkat dengan kecepatan yang kedua atau kecepatan rata-ratanya adalah 63 km. Nah, dari sini kita bisa mengetahui selisih waktu, yaitu sebesar 30 menit. 30 menit. 30 menit ini kita jadikan jam, yaitu kita bagi dengan 60. 30 dibagi 60, berarti sama dengan setengah jam. Oke, selisih waktu sudah ada. Maka kita cari dulu selisih jarak seperti biasa. Selisih jarak di sini adalah dari kecepatan 1, yaitu K1 dikali dengan selisih waktu. K1-nya adalah 18 dikali selisih waktunya adalah setengah jam. 18 kali setengah atau setengahnya 18 gitu aja ya, 9 km selisih jaraknya. Jika selisih jaraknya sudah, maka kita bisa menentukan waktu menyusul WM-nya, yaitu selisih jarak dibagi kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Selisih jaraknya adalah 9 km. Kemudian kecepatan yang kedua adalah 63 km. Kecepatan yang pertama adalah 18 km per jam. Berarti 9 tetap 63 dikurangi 18 adalah 45. 9/45. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 9 keduanya, berarti di sini menjadi 1/5 jam. Oke, selisih waktunya adalah 1/5 jam. 1/5 jam itu berapa menit? Ya tinggal kalikan 60 saja. 1/5 jam kalikan 60 menit. Nah gini, tinggal 60 kali 1 60 dibagi 5 adalah 12. Maka
waktu menyusulnya adalah 12 menit. Dari mana? Dari kecepatan yang kedua ini berangkat. Karena berangkat pukul 6 lebih 45, maka ini ditambah dengan 12 menit sehingga menjadi pukul 6 lebih 57 menit. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 6.55. Atar berangkat pada pukul 7.15. Berarti Hanif sebagai K1 nanti kecepatannya, Atar sebagai orang yang kedua. Dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia bisa menyusul Hanif pada pukul, ini masih sama yang ditanyakan, yaitu menentukan waktu menyusul. Yang diketahui yang pertama adalah kecepatan Hanifnya. Karena Hanif tadi adalah orang yang pertama, maka ini adalah K1, kecepatan yang pertama, yaitu 45 km per jam. Sementara berangkatnya adalah pukul 06 lebih 55 menit. Kemudian si Atar berangkat pukul 07 lebih 15 menit. Sementara Atar sendiri kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Berarti K2-nya adalah 60 km per jam. Lihat di sini dari pukul 7 lebih 15 kemudian dikurangi 6 lebih 55. Ada juga teman yang bingung di sini, saya tulis saja caranya. 0715 dikurangi dengan 0655. Ini 7-nya pindah menjadi menit ya, menjadi 06. 1 jamnya kan 60 menit, berarti ditambah 15 di sini. 75 gini, sehingga ini 0655. Tinggal dikurangi, berarti pukul ada waktu 20 menit selisih waktunya. 20 menit kita jadikan jam, berarti menjadi 20 dibagi dengan 60 atau sama dengan 1/3 jam. Nah, selisih waktunya sudah ada 1/3 jam. Maka kita bisa menentukan selisih jarak. Selisih jarak adalah kecepatan 1 dikali dengan selisih waktu. Kecepatan satunya adalah 45 km per jam. Dikali selisih waktunya adalah 1/3 jam. Sehingga tinggal 45 kali 1 tetap 45. Dibagi 3 adalah 15. Berarti selisih jaraknya adalah 15 km. Jika selisih jarak sudah ditemukan, maka kita bisa menentukan WM, waktu menyusul. Yaitu rumusnya selisih jarak dibagi kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Selisih jaraknya adalah 15 km. Kecepatan yang kedua adalah 60 km per jam. Dikurangi kecepatan yang pertama adalah 45 km per jam. 15-nya tetap. 60 dikurangi 45 adalah 15. Tinggal 15 bagi 15, 1 jam. Maka butuh waktu 1 jam kemudian baru bisa menyusul. Dari mana? Dari kecepatan yang kedua. Jika orang yang kedua yaitu Atar berangkat pukul 7 lebih 15, ya tinggal ditambah 1 jam. Berarti pukul 8 lebih 15 inilah si Atar bisa menyusul Hanif. Jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 6. Anissa dan Lia tinggal di Magelang. Untuk kuliah mereka harus pergi ke Semarang. Anissa berangkat pukul 5 lebih 50. Berarti di sini 05.50. Dengan kecepatan rata-rata berarti K1-nya adalah 30 km per jam. Kemudian pada pukul 6 lebih 26, 06.26, Lia berangkat dengan kecepatan rata-rata K2-nya adalah 75 km per jam. Pada jarak berapa kilometer? Nah, ini berarti menentukan jaraknya, bukan waktunya saja. Kita hitung sekarang. Sampai yang kedua, orang kedua 6 lebih 25, orang yang pertama 5 lebih 50 ya. Kita kurangi 6 lebih 26 dikurangi 05.50.
Ini pindah menjadi menit ya, 1 jamnya pindah menjadi menit, berarti menjadi 5. 26-nya ditambah 60 ya, 86. Kemudian ini tetap 05.50 dikurangi 63, ada 36 menit. Nah, 36 menit ini kita jadikan jam, yaitu dengan cara dibagi 60 kan. Nah, gini ya, dibagi 36 dibagi 60. Ini sama-sama saya bagi dengan 6 kan bisa. Nah, 36 dibagi 6 itu adalah 6 ya. 36 bagi 6 adalah, bagi 6 bagi 12 saja ya. Dibagi 12 bisa ya. 36 bagi 12 3. Kemudian 60 bagi 12-nya 5. Ya ini 3/5 jam. Oke. Bisa lebih sederhana ini 3/5 jam. Nah, sekarang selisih jaraknya sudah ada ya, 3/5 jam. Maka bisa kita tentukan selisih, ini selisih waktu ya, selisih jarak. Selisih jarak berarti kecepatan yang pertama dikalikan dengan selisih waktu. Ini K1-nya adalah 30 dikali selisih waktunya adalah 3/5 jam. Seperti ini. Berarti ini 30 langsung saya bagi dengan 5. Hasilnya adalah 6. Tinggal 6 kali 3 adalah 18. Kemudian jika selisih jaraknya sudah kita temukan, maka langkah selanjutnya kita bisa mencari waktu menyusul. WM. Waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan yang kedua dikurangi dengan kecepatan yang pertama. Selisih jaraknya adalah 18. Kecepatan yang kedua adalah 75. Kecepatan yang pertama adalah 30. Berarti di sini adalah 18/35 dikurangi 30 ya. 75 dikurangi 34, 5. Ini kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi dengan 9 ya. Keduanya bisa dibagi dengan 9 sehingga di sini adalah 18 bagi 9 2, kemudian 45 dibagi 9 5. 2/5 jam ya. Waktu menyusulnya. Butuh waktu 2/5 jam baru bisa menyusul. Tapi yang ternyata butuhkan waktu. Tapi jarak berapa kilometerkah? Maka di sini adalah saya tulis jarak menyusul. Jarak menyusul itu dari kecepatan yang kedua dikali dengan waktu menyusul. Kecepatan yang kedua adalah 75 km per jam. Dikalikan waktu menyusul adalah 2/5 jam. Sehingga bisa langsung ini 75 saya bagi dengan 5. Ini kan langsung bisa, yaitu 15 kan. Tinggal 15 dikali 2. 30 km. Agak panjang memang, tapi tetap bisa dipahami jika kita sudah bisa sampai ke WM, waktu menyusulnya. Jadi ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk saya secara khususnya ya. Silakan dibagikan. Dan terima kasih telah menonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.